Oke, sudah ada 14 mahasiswa dan saya lihat sudah ada beberapa perwakilan angkatan 2018 dan 2019. Kita mulai ya, nanti ini saya record, nanti saya share di YouTube. Jadi untuk teman-teman yang hadir juga nanti bisa melanjutkan informasi ke teman-temannya yang belum bisa hadir atau terlambat nanti hadirnya. Sambil diinformasikan terus ke teman-temannya agar segera hadir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan bukan mensosialisasikan tapi kita koordinasi untuk teman-teman angkatan PKN yang sudah terlaksana yaitu pada periode Juni, Juli, Agustus 2021 dan pada periode Desember sampai Februari 2022 nanti. Oke, yang pertama di sini saya akan menyampaikan untuk teman-teman yang angkatan Juli kemarin untuk segera menjilid laporannya bagi yang sudah seminar seperti itu nggih. Jadi kemarin apa yang dari seminar sudah saya revisi, kalau ada yang direvisi langsung diperbaiki, nanti langsung dijilid lalu diberikan ke Sabarudin sebagai laporan lab. Jadi nanti dikumpulkan di situ, nanti akan mendapatkan surat keterangan bahwa telah mengumpulkan laporan. Lalu untuk teman-teman yang sedang melaksanakan PKN, mohon disimak nanti apa yang saya sampaikan sehingga nanti tidak ada miskomunikasi lagi seperti itu. Yang pertama saya akan meng-cross check mengenai sistem yang sudah saya buat seperti itu, yaitu saya langsung share screen. Jadi di sini saya menanggapi hasil kemarin ada beberapa teman-teman yang audiensi, nggih. Jadi di sini nanti di sini ada perwakilan juga kemarin yang menyampaikan adalah Muhammad Khairul sebagai perwakilan teman-teman mahasiswa. Nanti mohon disampaikan jika saya ada salah persepsi atau salah tanggap seperti itu. Untuk sistem yang saya berikan kemarin untuk mahasiswa PKN, jadi ini diperhatikan juga nanti untuk mahasiswa yang sedang melaksanakan PKN ya. Jadi nanti kita persamaan persepsi di sini. Yang pertama, mahasiswa melaksanakan PKN. Nah, di sini tentunya dengan pelaksanaan PKN itu bukan 100% kalian full di PKN, tapi tetap harus bimbingan dengan saya. Seperti yang bulan Juni kemarin juga, setiap berapa minggu sekali saya membuka Zoom meeting untuk bimbingan. Seperti itu. Tapi kemarin belum terlaksana maksimal, karena memang beberapa mahasiswa tidak hadir seperti itu. Jadi nanti untuk yang Desember ini, sambil melaksanakan PKN tetap harus sambil bimbingan. Misal saya tidak membuka Zoom bimbingan, itu tetap menginfokan ke saya. Misal Ibu, saya mau bimbingan PKN, saya harus mengambil studi kasus apa, atau kemarin saya rencana studi kasusnya A, tapi ternyata di perusahaan tempat saya PKN itu tidak bisa, sehingga apa yang harus saya ganti, seperti itu. Selanjutnya, setelah pelaksanaan PKN, pada saat pelaksanaan PKN pun juga sudah harus sambil menulis laporan. Kenapa? Karena ada beberapa perusahaan itu yang meminta pada saat kalian keluar perusahaan atau selesai PKN-nya, mereka juga meminta laporannya sebagai bentuk untuk mengambil sertifikatnya, seperti itu. Jadi nanti dikonfirmasi ke perusahaannya, apakah wajib memberikan laporan untuk mendapatkan sertifikat dan nilai, atau laporannya bisa menyusul, seperti itu. Jika nanti laporan bisa menyusul, berarti penulisan laporan bisa dilanjutkan. Di sini ada penulisan laporan, lalu ada beberapa seminar, di situ ada biasanya kemarin itu saya buka pada minggu kesekian, gitu nanti seminar pemaparan prahasil, maksudnya sudah menulis laporan sampai bab berapa, hasilnya bagaimana, seperti itu. Lalu nanti ada seminar hasil, di sini saya jadwalkan seminar hasil. Kenapa saya jadwalkan? Karena tidak mungkin misalnya ada 20 mahasiswa mengambil PKN, lalu saya dalam sehari itu seminar hasil semuanya. Pasti tidak, waktunya 24 jam itu tidak cukup. Jadi saya bagi jadwalnya, misalnya sehari 3 orang, seperti itu. Di sini ada seminar hasil, lalu ada revisi laporan,
lalu ada laporan dijilid dan selesai. Oke, ini adalah skema yang sudah terjadi ya. Jadi nanti pada saat seminar hasil ini kemarin saya melonggarkan, tidak apa-apa misalnya masih harus ada yang direvisi seperti itu, karena memang biasanya seperti skripsi pun walaupun kita sudah sidang itu tetap masih ada revisinya. Lalu setelah nanti revisi baru dijilid laporannya seperti itu. Jadi di sini saya melihat jika masih ada yang salah saya minta diganti, jika memang sudah benar bisa langsung dijilid seperti itu. Dan di sini kemarin teman Mas Muhammad Khairul itu menyampaikan bahwa beberapa mahasiswa komplain, kenapa kok mereka seminar dulu baru laporan seperti itu ya. Kalau Khairul kan seminar lalu maksudnya laporan selesai, seminar langsung selesai. Kenapa begitu? Karena Khairul itu dia mengerjakan laporannya cepat selesai seperti itu. Maksudnya dia 1 bulan setelah dia PKN, dia sudah bisa menyelesaikan laporan, sedangkan beberapa temannya belum selesai. Nah, di situ yang saya tanggap, apakah mahasiswa itu meminta saya membuka seminar setelah laporan fix 100% selesai, baru kalian seminar, dalam artian setelah seminar langsung laporan dijilid, tidak ada revisian lagi berapapun nilainya. Seperti itu ya. Nah, ini skema yang kedua. Pelaksanaan PKN dengan bimbingan-bimbingan, penulisan laporan, seminar hasil, langsung laporan dijilid dan selesai. Apapun yang terjadi di seminar hasil, kok misalnya saya bilang oke, sepertinya hasilnya salah, sepertinya kesimpulannya tidak boleh seperti itu, kemarin sudah saya minta ganti, kenapa tidak diganti? Nah, apapun yang terjadi di sini, saya tidak akan meminta revisi, langsung saja dijilid, tapi nilainya tidak akan maksimal seperti itu karena masih ada hasil yang salah. Nah, jadi mohon untuk masukan teman-teman semua, apakah bagi yang pada bulan Juli kemarin yang sudah melaksanakan seminar dan merasa keberatan, mohon disampaikan, nanti akan saya buka seminar ulang. Saya akan memberikan seminar hasil ulang, nilai yang seminar kemarin akan saya ganti, dan akan saya tunggu sampai laporannya benar-benar selesai, sampai mendapatkan ACC dari pihak pembimbing lapangan, seperti itu. Jika sampai pada saat saya upload nilai, atau pada saat nanti harus penginputan nilai ke sikat belum selesai, berarti saya akan menulis nilai apa adanya, seperti itu. Atau ada yang mau menyampaikan hal lainnya. Kalau misalnya Ibu, saya mau yang skema 2. Oke, nanti kita lihat berapa yang banyak yang mau mengambil skema 2, yang siapa yang mau mengambil skema pertama, seperti itu. Untuk yang ini dulu dikelirkan karena ada angkatan yang kemarin Juli-Juni ya. Di sini ada Mas Muhammad Rizky Ananda, Mas Teddy sudah mengambil kemarin juga. Ada Sabarudin, ada juga Mas Muhammad Khairul. Silahkan disampaikan untuk Mas Rizky, apakah kemarin sistem yang seperti itu keberatan atau mau atau sudah sesuai, maksudnya sudah tidak laporannya sudah selesai dijilid, dan apakah mau dilakukan seminar hasil ulang seperti itu. Mas Rizky bisa diberikan koordinat informasinya? Ya, Bu. Tidak, Bu. Pakai yang kemarin aja sudah bagus, Bu. Oke, baik. Berarti Mas Rizky sudah mengumpulkan jilid laporan yang dijilid ya? Sudah, Bu. Oke, nanti saya cek di nilainya. Teddy Aspianur, silakan. Ya, Bu. Ya, untuk saya sepakat aja dengan yang kemarin sih, Bu. Oke. Lalu berarti Mas Teddy sudah dijilid laporannya? Untuk sementara belum, Bu, karena ya ini tadi sudah selesai sih, cuman belum dijilid aja. Seperti itu aja, Bu. Oke, siap. Segera dijilid nggak? Baru nanti ya, Bu, langsung diberikan ke Mas Sabarudin. Kemarin kan sudah ada saya revisi juga ya, sudah diperbaiki ya. Iya, Bu. Oke. Lalu di sini jangan ini ya, mas semuanya, maksudnya jangan berpikiran kalau nanti saya menolak sistem yang kemarin nilai saya akan jelek, nilai saya akan jatuh atau saya akan dendam seperti itu. Jangan seperti itu ya. Maksudnya di sini terbuka. Jika memang sistem yang kemarin itu tidak baik, langsung diomongin saja, nanti kita sama-sama cari sistem yang
kalian tidak rugi, saya tidak rugi, dan kita semua tidak ada miskomunikasi di belakang. Mas Khairul, mungkin yang kemarin disampaikan itu apakah maksudnya seperti itu atau seperti apa, bisa disampaikan di sini, atau ada titipan lagi dari temannya yang hari ini tidak hadir atau temannya yang merasa keberatan diminta untuk hadir? Silakan di open mic. Oke, belum ada tanggapan dari Mas Khairul. Untuk teman-teman yang nanti di Desember akan melaksanakan PKN, mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Di sini ada Mas Reza, Mas Yudit, Yurdiman Saleh, ada Mas Sigit Ali Jenjang mengambil nggak, Mas? Mas Yosef, lalu ada Agustinur Prapanca, ada Wildan, Bayu Susilo, Rifki Arya Irmawan. Silahkan disampaikan. Mau skema yang seperti apa? Prosesnya yang seperti apa? Silakan tanggapannya. Oke, Mas Lukman. Mohon izin, Bu. Ini sebenarnya saya masih agak-agak bingung, Bu. Itu jadi perbedaan antara yang skema yang pertama sama yang kedua itu cuma di revisinya aja atau di seminarnya, Bu? Yang Di membedakan. revisinya. Jadi kalau yang skema pertama itu setelah seminar hasil tidak ada revisi. Jadi langsung laporan dijilid begitu ya. Walaupun misal saya masih bilang ada yang kurang gitu ya, tapi nanti tidak perlu revisi, langsung dijilid, tapi juga nilainya nanti mungkin tidak sebagus yang direvisi, seperti itu. Jadi kalau perbedaannya direvisi saja memang, Mas Lukman. Jadi kemarin memang yang disampaikan temannya seperti itu. Kenapa kok seminar dulu baru laporan dijilid, kenapa kok tidak laporannya diselesaikan dulu baru diseminarkan, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya laporan diselesaikan dulu berarti saya menunggu. Misalnya nih seperti Mas Lukman ini. Mas Lukman, apakah laporannya sudah selesai gitu ya? Oh, belum, Bu, gitu. Berarti sampai Mas Lukman akan seminar sampai laporan Mas Lukman itu selesai 100%. Tapi kalau skema saya yang pertama, walaupun Mas Lukman itu belum selesai, maksudnya masih ada yang salah gitu ya, itu saya tetap seminarkan hasil, lalu nanti direvisi, lalu nanti dijilid, seperti itu. Mungkin bagaimana tanggapannya? Kalau dari saya, Bu, menurut saya kalau untuk skema 1 dan 2 itu kan tergantung lagi dengan, kan kami setiap mahasiswa ini kan punya pembimbing gitu kan, Bu, punya pembimbing. Nah, di situ kan pasti kita mahasiswa bertanya juga kan, bagaimana, apakah ini sudah bisa untuk diseminarkan atau bagaimana. Nanti kan ke depannya setelah seminar itu mau ada revisi atau enggak, itu kan tergantung dari pengujinya juga, Bu. Ya itu yang tahu saya, Bu. Nah, kalau semisalkan menunggu sih, saya maksudnya menunggu sampai selesai betul-betul rampung sih, menurut saya bakal lama, Bu. Karena yang saya pernah pernah lihat juga dari teman-teman yang sudah sidang skripsi dan lain sebagainya, itu mereka bertanya, kalau dosen pembimbingnya sudah bilang ini sudah bisa diseminarkan, silakan seminar gitu. Nah, setelah seminar itu mungkin dari penguji ada revisi dan lain sebagainya, ya masih bisa direvisi gitu, Bu, untuk dijilid dan lain sebagainya gitu, Bu, untuk dikatakan selesai. Kalau dari saya sih seperti itu, Bu. Oke, berarti sudah sepakat semua, tidak ada yang salah tanggap nanti ya jika saya membuat skema tetap yang seperti pertama ya. Saya tetap membuka dulu seminar hasil. Jadi nanti setelah seminar hasil itu misalnya masih saya bilang gitu ya, kan di bimbingan sudah saya minta ganti, kenapa tidak diganti, dan sampai seminar hasil pun tetap tidak diganti, tetap saya akan minta ganti, lalu nanti direvisi, lalu nanti dijilid. Tetap seperti itu ya di sini yang hadir di sini semua. Apakah ada yang tidak sepakat? Oke, tidak ada yang menjawab, saya anggap sepakat ya. Jadi nanti mohon disampaikan ke teman-temannya bahwa nanti skema saya tetap seperti itu. Jika masih tetap ada yang tidak sepakat, silahkan langsung menghubungi saya, seperti itu.
Yang kedua adalah saya akan memaparkan sedikit tentang plagiasi. Nah, jadi kemarin ini masih ada yang bertanya-tanya, kenapa kita harus diplagiasi? Kenapa kok kita harus saya menyampaikan plagiarisme seperti itu ya? Di sini saya mengajarkan kepada kalian dimulai dari laporan PKN itu kita sama-sama belajar untuk menghindari plagiat. Seperti itu. Nah, jadi di sini mohon dibaca untuk buku bimbingan. Di sini ada buku bimbingan, buku panduan akademik, buku panduan akademik UMKT. Ini adalah dari rektor, seperti itu. Nanti bisa, saya sudah cross check ke Pak Ade sebagai tim PMB UMKT gitu ya. Jadi semua mahasiswa yang telah pada saat itu mengikuti PKKMB sudah dibekali dengan buku panduan akademik. Maksudnya sudah diberikan sedikit informasi tentang buku panduan akademik. Jadi nanti mohon dibaca buku panduan akademiknya. Kenapa kok saya membuat peraturan plagiasi? Tapi untuk kedepannya nanti kita ada pembagian pembimbing, itu kembali ke pembimbing masing-masing untuk plagiasi ini. Kalau pembimbingnya saya tetap memasukkan plagiasi karena di buku bimbingan ini memang tertulis hanya untuk tugas akhir, ya. Tapi saya memiliki mahasiswa yang mulai belajar dari awal gitu, maksudnya dari PKN, dari laporan PKN itu kita mulai untuk mencoba untuk tidak menjadi seorang plagiat gitu ya. Jadi pada saat nanti TA itu sudah tidak kaget lagi dengan plagiasi ini. Bahkan untuk yang praktikum dosennya saya itu saya sudah mengajarkan plagiasi seperti itu. Jadi nanti plagiasi ini untuk TA itu 30%. Jadi insya Allah nanti kita bisa menjadi orang yang sedikit belajar, sedikit jujur gitu ya. Maksudnya jangan langsung mengcopy paste punyanya orang lain. Jadi kita menghargai punya orang lain. Jadi di situ saya menetapkan plagiasi. Dan juga plagiasi itu kan saya informasikan. Jadi plagiasimu yang pertama masih 50% loh. Ayo dong diperbaiki gitu ya sampai nanti menjadi 30%. Nah, jadi saya memberikan kesempatan 1-2 kali untuk memperbaiki itu. Jadi di sini juga mungkin sekarang bisa disampaikan untuk teman-teman yang tidak bersedia untuk mengikuti sistem cek plagiasi, itu silahkan disampaikan. Siapa yang tidak bersedia nanti bisa saya sekali lagi jangan takut saya dendam atau dan lain sebagainya. Silakan disampaikan aspirasinya. Ibu, saya tidak suka diplagiasi karena saya sudah 100% ini menulis sendiri. Oke, silakan seperti itu. Tapi kalau memang ibu tidak apa-apa, saya ingin belajar nih, saya ingin belajar untuk menulis sendiri seperti itu karena kita harus memposisikan diri kita menjadi orang lain. Pada saat kita punya tulisan, lalu tulisan misalnya gini, Mas Teddy gitu. Mas Teddy punya suatu kata-kata, suatu tulisan yang tiba-tiba di copy paste langsung oleh Mas Reza Ramadhani. Dan ternyata tulisan itu dapat award gitu. Dapat penghargaan dari pemerintah. Dan penghargaannya itu yang dapat Mas Reza. Pasti Mas Teddy-nya nanti akan ada grundel hatinya gitu ya. Wah, itu tulisan saya. Kenapa kok yang dapat si Reza gitu. Nah, jadi kita menghindari seperti itu ya. Jadi kita mencoba gitu, belajar menghargai karya-karya orang lain. Silahkan mungkin dari yang hadir saat ini bisa sampaikan ke saya jika memang tidak setuju dengan peraturan plagiasi yang telah saya berikan seperti itu. Silakan bisa mengangkat tangan atau open mic. Permisi Bu ya. Gini Bu, menurut saya, ini mohon maaf nih teman-teman nih, mungkin kalau nanti ada yang mau ditambahkan silakan. Menurut saya Bu, kalau memang dari
Ibu mengatakan tadi untuk plagiasi itu tidak diharuskan gitu kan Bu, tergantung dari mana lagi untuk mau mengambil mau untuk melakukan plagiasi atau tidak. Mungkin saran saya begini Bu, silahkan saja untuk mahasiswa mengambil plagiasi itu, cuman untuk jangan terlalu ini Bu, maksudnya jangan terlalu jadi penghambat juga Bu gitu loh Bu, maksud saya. Jadi kalaupun penting kan, yang penting kalau tadi tujuannya untuk belajar untuk tahu plagiasi itu seperti ini, maksud saya jangan terlalu menghambat untuk mahasiswa itu Bu. Yang penting kan ilmunya kan dia dapat Bu, begitu Bu maksud saya Bu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, terima kasih ya Mas Lukman. Oke Bu, saya izin masuk Bu ya. Oke. Ya, kalau dari saya sendiri mungkin ada baiknya Bu ya. Kalau kita mengerjakan tugas itu harus secara murni lah, tanpa adanya contekan atau copy paste lah gitu. Tapi kalau saya sendiri, menurut pandangan saya sendiri ya, itu kembali lagi ke mahasiswanya Bu. Misalnya kalau dia mau ngambil ya alhamdulillah bagus, karena kan itu dampaknya baik untuk di semester akhir, karena kan itu juga sangat diperlukan. Tapi kalau dari mahasiswa yang nggak mau ya mungkin kembali lagi ke dirinya sendiri Bu, seperti itu. Mungkin dari kesepakatan Bu, kalau saya sendiri sepakat sih Bu. Oke, baik. Itu Terima kasih. jadi untuk plagiasi ya saya sepakat sih, karena saya juga harus belajar itu kan, karena itu penting untuk di semester akhir itu. Oke, terima kasih Mas Teddy. Jadi nanti untuk di tugas akhir itu kalian wajib menulis paper, yaitu atau artikel ilmiah, jurnal ilmiah gitu ya, yang nanti harus dipublish dari hasil tugas akhir kalian, dari hasil penelitian kalian. Nah, paper itu plagiasinya adalah 20-30%. Kalau plagiasinya di atas 30%, papernya akan dikembalikan untuk diminta ditulis ulang sampai plagiasinya di bawah 30%. Lalu apa sih Bu? Kenapa sih Bu kalau papernya tidak publish? Kalau paper tidak publish, kalian tidak bisa mengambil ijazah. Kalian bisa wisuda, tapi kalian tidak bisa membawa pulang ijazah. Kan itu sangat disayangkan ya. Lebih baik tidak wisuda, tapi kita membawa ijazah, daripada kita wisuda tanpa membawa ijazah. Buat apa kita bisa wisuda, foto-foto wisuda, tapi setelah itu kita mau kerja, apakah dengan memakai foto wisuda? Kan tidak, tapi memakai ijazah tersebut. Nah, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan Mas Lukman, ini adalah rekap nilai PKN. Saya memberi nilai plagiarisme 30%. Ini untuk saya ya, untuk yang bimbingan dengan pembimbingnya saya. Tidak tahu saya dengan pembimbing yang lainnya. Lalu kalau Mas Teddy tadi, alhamdulillah Mas Teddy mau men-challenge dirinya gitu ya, untuk belajar menulis sendiri. Karena banyak sekali sudah sekarang software-software parafase. Maksudnya kita menulis kalimat yang nanti dibantu software itu untuk mengubah-ubah kalimat itu agar tidak terdetek plagiarisme, seperti itu. Nah, lalu tadi di sini dengan informasi dari Mas Lukman, saya akan menurunkan standar nilai saya untuk PKN ini ya. Oke, tadi kan katanya biar mahasiswa itu belajar tapi tidak memberatkan. Saya akan membuat 85% dan nilai plagiarismenya 15%. Oke. Jadi nilai plagiarisme tetap ada tapi hanya 15%. Jadi walaupun nanti nilai plagiarismenya itu tidak baik, tapi 85% dari nilai utamanya ini sudah menutupi seperti itu. Oke, di sini saya coba melihat untuk rekapannya. Untuk nilai Mas Sabarudin, di sini nilai plagiarismenya 90, karena dia hanya 9% nilai plagiarismenya. Lalu
Mas Sabar bisa open mic, siapa saja teman-teman 2018 yang pada periode Juli kemarin sudah mengumpulkan laporan PKN. Deka Panji, apakah sudah? Baik, Bu. Deka Panji sudah atau belum? Assalamualaikum. Belum, Deka Bu. Panji belum. Oke. Ini, Bu. Iksal? Ada listnya, Bu. Bisa. Saya baca, kamu nanti yang cek. Jadi kalau di kamu takutnya nanti nggak urut, saya di sini repot gitu ya. Nanti kamu cek di situ. Iksal, apakah sudah? Oh. Belum, Bu. Oke. Khairul sudah, Rizky Ananda sudah, Takdir belum, Nanda Suseno? Sudah, Bu. Nanda Suseno sudah? Belum, Bu. Sudah apa belum? Belum, Bu. Ternyata sudah. Oke. Aden sudah, Wahyu sudah, Belum Sabar. melapor. Stefanus Alfeus sudah? Belum, Bu. Tadi. Zakaria sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sebentar, saya ganti. Dadang Yulianto? Sudah, Bu. Siapa lagi ini? Oke, sudah. Baru bertambah Zakaria dan Dadang ya. Untuk buku bimbingannya, apakah dikumpulkan sudah? Zakaria? Sudah, Bu. Zakaria, Bu. Nilai dari pembimbingnya berapa? Pembimbing lapangan yang di perusahaan? Nah, jadi nanti buat teman-teman mahasiswa yang di Desember nanti itu membawa buku bimbingan ya. Jadi buku bimbingan ini nanti akan diisikan nilai dari pembimbing di lapangan atau pembimbing di perusahaan itu. Nah, nanti nilai dari pembimbing itu yang saya masukkan di rekap nilai akhir dan bobotnya adalah 30%. Seperti itu. Berapa Zakaria nilainya? Sabar. Mas Sabarudin. Ya, Bu. Nilainya berapa? Halo. Mas, tadi nilainya Zakaria yang dari pembimbing berapa? Ya, Bu. Nilai buku bimbingannya yang dari pembimbing berapa? Itu belum saya lihat, Bu. Ada di lab, Bu. Oke, tapi bukunya sudah ada ya? Ada, Bu. Di Dadang, lab. Dadang juga sudah ada? Ada juga, Bu. Oke, Ya, berarti nanti hari Senin akan direkap lagi. Tadi Aspianun sudah mengumpulkan buku? Saya belum, Bu. Mungkin hari Senin ini saya mau mengumpulkan buku bimbingannya, Bu. Besok pagi. Oke. Nanti karena kan nilai pembimbingnya ada di situ ya, jadi nanti saya tidak bisa rekap kalau tidak melihat di situ. Lalu Stefanus belum mengumpulkan? Sudah mengumpulkan bukunya juga, Bu. Nilainya tapi belum laporan. Tahu ya. Laporannya ya, juga belum ya. Lihat, Bu. Oke. Ya, Bu, laporan belum, Bu. Nanda Suseno, buku bimbingannya sudah ada? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Oke. Deka Panji sudah ada bukunya? Belum, Bu. Oke. Nah, terus lalu di sini ada untuk nilai plagiarismenya. Teman-teman nanti bisa, teman-teman mahasiswa tadi kayak Mas Zakaria ini
mohon teman-teman yang kemarin ada di revisi seperti itu, mohon untuk mengumpulkan soft file-nya, soft file laporan akhir ya, soft file laporan akhir yang sudah direvisi, seperti contoh Mas Zakaria. Mana kemarin sudah saya informasikan di grup untuk linknya. Di sini ada laporan PKN ganjil. Nah ini yang sudah memberikan respon itu hanya Mas Zakaria. Nah jadi di sini saya nanti akan mengecek lagi untuk plagiarismenya Mas Zakaria. Seperti itu. Jika nanti sudah di bawah 30%, maka nilainya pasti akan saya ganti. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang belum mengumpulkan soft file laporannya, yang terbaru ya, yang terbaru itu silakan dikumpulkan. Seperti itu. Ini ada laporan Mas Zakaria yang telah dikumpulkan. Mungkin untuk sampai sini ada yang mau dikoordinasikan, teman-teman yang mau sedang melaksanakan PKN atau yang akan melaksanakan PKN, ada yang mau dikoordinasikan? Oh iya Bu, ini Bu, saya mau tanya untuk bimbingan nanti seperti apa Bu ya? Itu kan ini saya sudah terhitung hampir 2 minggu Bu. Itu tiap bimbingan tuh per berapa minggu Bu kalau bimbingan? Oke, jadi nanti Mas apa namanya, Mas Lukman nanti bisa menghubungi saya Japri gitu ya. Misalnya Ibu saya sudah PKN 2 minggu. Lalu studi kasus yang ada di sini itu saya mau mengambil tentang Mas Lukman PKN-nya di mana? Saya di PT RCI Bu, di BSF. Oke, di RCI gitu ya. Jadi nanti di studi kasus yang di RCI itu misalnya tentang maintenance gitu ya. Jadi saya nanti harus mengambil yang seperti apa gitu, nanti di WA saja ke saya. Kalau misal saya tidak bisa langsung membalas, itu diingatkan lagi besoknya. Kalau mungkin saya lupa lagi, ditanya lagi, tapi tetap dikoordinasikan dengan baik seperti itu ya Mas Lukman ya. Karena takutnya biasanya saya itu sudah membuka, tapi karena ada saya harus kerjaan lainnya, akhirnya saya lupa. Nah, jadi tertutup, jadi akhirnya dia WA-nya di bawah dan akhirnya saya lupa untuk membalas seperti itu. Atau bisa langsung nanti kalau pas waktu luang gitu ya, bisa ke Samarinda gitu, silahkan datang langsung ke Prodi. Biasanya kalau saya langsung ditodong di Prodi, mau tidak mau kan saya berarti harus menanggapi gitu ya, walaupun saya sedang melakukan kerjaan lainnya seperti itu. Tidak apa-apa. Iya Bu. Oke. Dan juga nanti untuk teman-teman yang akan PKN itu diharapkan sudah punya studi kasus ya. Jadi studi kasusnya itu maksudnya studi kasus misalnya tentang maintenance gitu ya. Jadi nanti kan di sini 2019 yang mau melaksanakan PKN itu harus ataupun yang sedang melaksanakan PKN misalnya studi kasus itu seperti ini. Di perusahaan misalnya RCI tadi. Di RCI itu alat berat ini tuh sering rusak. Yaitu part A misalnya. Part A ini sering rusak. Kenapa sih kok sering rusak gitu ya? Apakah rusaknya ini bulanan atau mingguan atau tidak tentu? Nah, lalu kalau sudah tahu seperti itu dicari gitu. Bagaimana sih cara menanggulangi kerusakan ini selain yang tertulis di manual book-nya? Nah, di situ nanti ada metode untuk merawat gitu ya, metode perawatan seperti itu, metode yang lainnya gitu, dicari papernya, dicari jurnalnya. Jadi kalau kesalahan yang kemarin beberapa teman-teman mahasiswa itu langsung menuliskan apa yang tertulis di manual book-nya. Jadi misalnya part A ini seharusnya dilakukan perawatan dengan oli selama setiap 1 minggu sekali. Nah itu kan sudah ada di manual book gitu ya. Nah, bukan itu yang dituliskan di laporan. Itu boleh dituliskan di laporan sebagai referensi. Tapi karena kita ini sarjana S1, jadi kita harus memberikan mungkin rekomendasi metode lainnya untuk perawatan itu, seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman yang akan melaksanakan PKN itu dicek untuk studi kasusnya. Apakah nanti studi kasus itu sesuai di perusahaannya atau tidak sesuai seperti itu.
Ada yang ditanyakan untuk yang akan melaksanakan PKN? Lalu kalau bimbingan, tadi Mas Lukman tanya, bimbingan itu nanti insya Allah akan saya buka di, kan ini sebenarnya mulai PKN-nya tanggal 25 Desember gitu ya. Jadi mungkin nanti akan saya buka di minggu pertama Januari. Nanti setelah 2 minggu berjalan gitu dari tanggal 25 itu saya akan membuka bimbingan. Lalu jika ada yang bertanya, Ibu apakah yang bulan Juli kemarin juga seperti itu? Iya, silahkan ditanya ke teman-temannya yang sudah melaksanakan PKN, apakah saya membuka bimbingan atau tidak. Ada juga rekamannya gitu ya, nanti kita via Zoom meeting. Kenapa kok via Zoom meeting? Karena kan kalian sedang di PKN, jadi tidak bisa hadir ke kampus seperti itu. Jadi saya akan buka bimbingan. Misalnya saya nanti akan bertanya, Mas Lukman, PKN-nya sudah sampai mana? Apakah studi kasusnya yang diambil? Apakah sesuai dengan judul di proposal ataukah ganti? Seperti itu, misal. Atau mungkin Mas Reza, PKN-nya sudah sampai mana? Mas Alfandi sudah bimbingan sama pembimbing lapangannya, dikasih rekomendasi apa? Seperti itu. Jadi nanti kalau saya membuka bimbingan, disiapkan, lebih baik lagi kalau kalian menyiapkan PowerPoint. Jadi misalnya Mas Alfandi nih, Ibu saya mau bimbingan nih, saya sudah punya PowerPoint, misalnya gitu ya. Jadi di situ diceritakan pada minggu pertama saya diajak dari pembimbing lapangan itu untuk inspeksi seluruh perusahaan, untuk keliling perusahaan gitu ya, melihat departemen-departemen. Lalu di minggu kedua saya sudah mulai memikirkan tentang studi kasus apa yang mau saya ambil. Di minggu ketiga, saya sudah mulai mencari referensi jurnal dan mulai menulis bab 1 dan bab 2 laporan, seperti itu. Itu jadi untuk bimbingannya seperti itu nanti kurang lebihnya saya akan membuka bimbingan setiap 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Itu untuk yang nanti akan di Desember ya, di Desember sampai Februari. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Bu, saya mau Ya. yang magang ini, Bu, yang proposalnya itu langsung tulis judul nggak, Bu? Ya, jadi biasanya kenapa kok langsung harus menulis judul? Saya kasih contoh proposal 1 ya. Bentar, punyanya kemarin ada Mas Mahdi. Mana ya proposalnya ya? Sebentar. Nah, jadi kenapa kok harus menulis judul? Karena perusahaan itu biasanya seperti ini. Mereka melihat dari judul kalian. Maksudnya sesuai dengan judul kalian itu nanti ditempatkan ditempatkan departemen apa gitu. Kalau misalnya judulnya itu tentang maintenance, nanti kalian akan ditempatkan di departemen maintenance. Kalau judulnya tentang produksi, itu ya, maksudnya tentang proses bubut, proses milling kayak gitu, kalian akan ditempatkan di bagian produksi yang ada kegiatan milling, ada kegiatan bubut seperti itu. Nah, itu kenapa harus dengan judul. Lalu kalau pertanyaan selanjutnya, apakah harus sesuai dengan judul untuk studi kasusnya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak apa-apa berubah kalau memang di perusahaan itu ternyata tidak ada yang sesuai dengan judul kita. Nah, ini adalah contoh. Jadi nanti untuk teman-teman 2019 bisa melihat ke Mas Mahdi, tidak apa-apa, nanti tanya, Mas Mahdi bisa dong melihat proposal PKN-mu gitu ya untuk contoh gitu ya, tapi jangan di copy paste karena kasihan Mas Mahdinya seperti itu. Nah, ini contohnya judulnya Mas Mahdi adalah analisa pembangkit listrik tenaga diesel menggunakan bahan bakar solar di Kecamatan Biduk-Biduk. Jadi Mas Mahdi ini mau menganalisa, tapi posisinya itu belum tahu, detailnya belum tahu, tidak apa-apa. Nah, berarti kan kalau kayak gini kan berarti nanti di PLN-nya ini tuh akan membaca judulnya. Oh, judulnya sesuai nih sama PLN tempat saya bekerja gitu ya. Biasanya membacakan pimpinannya. Oke, saya terima.
kalau ternyata dari judulnya ini perusahaan itu tidak bersedia gitu ya. Maksudnya dia tidak mau dianalisa gitu. Karena dia tidak ada tenaga diesel. Ternyata dia adalah PLN yang tenaga apa ya? PLTA, tenaga air atau tenaga angin atau tenaga gas gitu ya. Seperti itu kan dia akan menolak bahwa ternyata judul ini tidak sesuai di perusahaannya tersebut, seperti itu. Ini adalah PKN-nya Mas Mahdi, dan ini sama Mas Mahdi sudah dibimbingkan dengan saya sekali, lalu sudah saya kembalikan lagi dan diperbaiki seperti itu. Jadi nanti proposalnya ditunjukkan ke saya dulu satu kali untuk saya cek apa yang kurang seperti itu, lalu nanti bisa di print kembali seperti itu. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan jika ada yang mau bertanya sampai sini. Tadi Mas, siapa yang bertanya? Ada yang ditanyakan lagi? Tadi yang bertanya Mas Rifki ya? Iya, Bu. Oke, sudah paham? Sudah, Bu, paham. Terima kasih, Bu. Oke, jadi nanti dicari dulu gitu ya. Jadi kan kita ini kan harusnya punya tujuan gitu ya. Pada saat saya mau kayak tadi Mas Mahdi, saya mau ke PLN biduk-biduk. Tujuan saya ke sana tuh mau ngapain gitu? Oh, mau menganalisa gitu. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, ya udah saya pokoknya ke PLN biduk-biduk aja gitu, nggak tahu nanti mau ngapain ya gitu kan. Saya sebagai dosen di kampus bingung, orang yang menerima kalian nanti di sana juga bingung. Mahasiswa ini itu mau ditempatkan di mana seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya atau yang baru bergabung? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada Mas Dadang Yulianto, mungkin mau memberikan maksudnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan mengenai apa yang kemarin sudah dilaksanakan, apakah seminar hasilnya tidak sesuai atau seperti apa? Ataukah sudah aman? Jadi silakan teman-teman mulai dari sekarang 2019 ya, dicari perusahaan-perusahaan karena biasanya kita itu ada perusahaan yang menolak juga. Jadi contohnya kayak kemarin itu di bulan Juli itu seperti Mas Sabarudin itu ditolak 2 kali. Jadi sudah masukan pertama ditolak, masukan ke perusahaan kedua ditolak, baru diterima di perusahaan ketiga. Seperti itu. Jadi nanti bisa beda lagi dengan jika kita punya memang sudah nge-booking gitu ya. Misalnya nih, saya gitu punya paman gitu, punya paman di perusahaan A, kita tanya, "Paman, apakah ada lowongan untuk PKN?" "Oh, boleh," gitu kan. Oh, berarti kan udah aman gitu ya. Berarti kapanpun saya masukkan proposal pasti diterima. Tapi bagi yang belum punya pandangan gitu, dicoba saja. Mungkin mau nyoba ke PT Pama, mau nyoba ke PT tambang, perusahaan-perusahaan tambang di daerah Samarinda kan banyak gitu ya. Kalau misalnya nanti sekali kita masukkan proposal langsung diterima, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tidak pun diterima, itu tidak apa-apa karena memang prosesnya seperti itu. Nanti buat lagi proposal, lalu bikin lagi surat pengantar dan prodi, lalu nanti dikirimkan lagi proposalnya seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan atau dan lain hal lainnya? Silakan. Oke. Jika tidak ada, nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tolong langsung disampaikan ke saya ya. Kita belajar untuk saling mengerti keadaan. Jangan akhir-akhirnya nanti di belakang grundel-grundelan gitu ya. Maksudnya mungkin ternyata di sini ngomongnya, "Oh iya Bu, siap Bu." Ternyata di belakang,
Bu Anis itu menyulitkan, Bu Anis itu banyak sekali peraturannya, seperti itu. Jadi disampaikan saja jika memang peraturan saya tidak dianggap tidak pantas, dianggap tidak sesuai, silakan disampaikan, dan insya Allah saya sebagai orang tua kalian akan kita sama-sama belajar gitu ya. Saya akan membimbing kalian dan kalian juga akan mengingatkan saya jika saya ada salah seperti itu. Di sini saya ulangin lagi sekali lagi, saya tidak mendendam, saya tidak mungkin ada beberapa mahasiswa nantinya yang memang saya tidak bersedia membimbing dikarenakan itu demi kesehatan saya. Saya akhir-akhir ini jujur saya tidak terlalu sehat dikarenakan beberapa hal yang ada yang terjadi daripada nanti berdampak lebih luas gitu ya. Saya kemarin memang mengajukan untuk beberapa mahasiswa saya tidak bersedia untuk membimbing, tapi saya tetap mau membimbing dalam proses pembelajaran, tapi selain pembelajaran mohon maaf saya tidak bisa. Untuk mahasiswa yang lainnya silahkan jika ada yang mau disampaikan ke saya silahkan disampaikan. Jika ada saya salah silahkan disampaikan juga, nanti akan kita perbaiki sama-sama. Jangan takut. Kalau kalian mengkritik saya, jangan takut. Selama proses kritiknya itu baik, gitu ya. Saya tidak akan marah, saya tidak akan dendam, dan saya tidak sama sekali tidak akan menyangkut pautkan ke nilai kalian. Misal pun misalnya nih, saya tidak suka dengan Mas Lukman karena dia tadi menjawab pertanyaan saya. Ya sudah, saya tidak suka aja. Tapi Mas Lukman tenang aja. Saya tidak akan langsung semua perkuliahan di saya nilainya Mas Lukman jelek. Nilai PKN-nya Mas Lukman jelek. Tidak. Jadi kita berobjektif, tidak subjektif. Seperti itu ya. Jadi nanti silahkan sekali lagi, jika ada yang mau ditanyakan, dibimbingkan langsung menemui saya. Sampai sini sudah mau zuhur. Ada yang mau disampaikan? Oke, jika tidak ada, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Nanti ke depannya tetap semangat bagi yang sudah lagi sedang PKN, dicari studi kasus yang sesuai, yang baik. Nanti kita sama-sama membuat laporannya, kita seminarkan, dan kita nanti laporan terbaik seperti itu, nanti kita akan publish. Jadi nanti mungkin dari Mas Bayu Susilo, Mas Yurdirman, Mas Wildan, seperti itu, Alfandi, Reza, Yudit, dan lainnya, Mas Lukman, Mbak Yunufaki, akan belajar untuk kita seminar nasional. Nanti akan saya, jika memang laporannya baik, nanti akan saya daftarkan untuk mengikuti seminar nasional. Kita belajar untuk menyampaikan hasil penelitian kita ke orang-orang di luar sana, orang-orang pintar gitu, orang-orang yang berkompeten di luar sana. Kita bersaing dengan mereka. Seperti itu. Jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mohon disampaikan untuk teman-teman lainnya yang hadir, yang belum hadir maksudnya, dan juga ini saya record ya, nanti teman-teman lainnya bisa menyimak untuk informasi yang saya berikan. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Tetap jaga kesehatan yang sedang PKN ataupun yang sedang belum PKN dan yang sedang melaksanakan tugas akhir, agar semua kegiatannya selesai tepat waktu dan juga nanti bisa membanggakan kedua orang tua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.